Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku, siswa-siswiku yang hebat, generasi kuat penerus bangsa, dalam pembelajaran matematika bersama Bapak Ridwan SPD. Kita pada pertemuan pertama ini akan membahas tentang kompetensi dasar ya, KD, kompetensi dasar atau KD 3.1 dan 4.1 tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan juga logaritma. Mungkin ketika kalian di jenjang sebelumnya, ketika SMP ataupun ketika kalian MTS, pernah belajar mengenai bilangan berpangkat. Dalam bahasa ilmiahnya adalah eksponen. Kemudian bentuk akar juga pernah mempelajari, dan ini mungkin materi baru yaitu tentang logaritma. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tujuan pembelajaran hari ini kita yang pertama adalah kalian mampu memahami apa itu bilangan berpangkat, kemudian menentukan bentuk akar, dan juga mampu memahami apa itu logaritma. Nah, pembelajaran kali ini silahkan kalian download terlebih dahulu atau unduh terlebih dahulu materinya di blog yang sudah Bapak siapkan, yang sudah Bapak sediakan. Di lamannya, alamat webnya yaitu read1990.blogspot.com. Nah, ini bentuk dari modul yang sudah Bapak siapkan. Ini bentuk yang sudah di print out. Silakan nanti kalian bisa pelajari. Di sini sudah Bapak rangkumkan mengenai materi mulai dari bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Itu. Jadi, supaya ada pedomannya, silakan kalian download terlebih dahulu materi bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, selanjutnya kita akan ke pembahasan pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Oke, sudah siap? Konsentrasi, siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, ballpointnya, boleh juga dengan makanan ringannya, rileks saja, santai saja, kita belajar bersama-sama. Di modul sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak tuliskan, tinggal kalian pelajari, kalian baca bahwa yang pertama adalah bilangan berpangkat, pengertian bilangan berpangkat. Nah, pengertian bilangan berpangkat di sini ada dijelaskan di modul, misalnya A suatu bilangan real dan N merupakan bilangan bulat. Bentuk dari A pangkat N, ini dibacanya A pangkat N ya, adalah suatu bilangan yang diperoleh dengan cara mengalikan bilangan A dengan A itu sendiri sebanyak N kali. Jadi secara sederhana, bilangan berpangkat misalkan A pangkat N, artinya si A kali dengan A, kali dengan A, terus dikali dengan A sebanyak N kali. Itu. Jadi A pangkat N itu, A itu dikali dengan A itu juga, yang dikali dengan bilangan itu juga sebanyak N kali. Nah, agar kalian bisa memahami materi tentang bilangan berpangkat dengan baik, kita ke contoh 1. Oke, sudah siap? Pada contoh 1
ada keterangannya, tentukan arti pangkat dari bilangan-bilangan berikut. Oke, silakan di modul juga ada dibaca bahwa arti dari negatif 4 pangkat 3 untuk yang bagian A ini, negatif 4 pangkat 3 itu berarti sesuai dengan yang pemahaman pengertian bilangan berpangkat tadi, maka negatif 4 pangkat 3 itu berarti negatif 4 dikali dengan negatif 4 dikali dengan negatif 4. Karena pangkatnya 3, maka si negatif 4 dikali dengan bilangannya itu sendiri sebanyak 3 kali, sebanyak pangkatnya. Yang kedua, yang bagian B, 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 ya, berarti sesuai dengan pengertian bilangan berpangkat bahwa 3 pangkat 5 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, sebanyak pangkatnya. Karena pangkatnya 5, maka 3 itu dikali dengan 3 juga sebanyak 5 kali. Begitu juga dengan bilangan pecahan. Di bagian C ada 1/2. Ini bilangan pecahan, 1/2 dipangkatkan 4. Artinya bahwa 1/2 dikali dengan 1/2 dikali juga dengan 1/2 dikali dengan 1/2 sebanyak pangkatnya yaitu 4. Berarti 1/2 dikali dengan 1/2 sebanyak 4 kali. Yang bagian D juga bilangan akar, dipangkatkan 3. Sesuai dengan pengertian bilangan pangkat di awal, itu sama. Artinya akar 5 dikali juga dengan akar 5 dikali juga dengan akar 5 sebanyak 3 kali, karena pangkatnya 3. Itulah pengertian. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pembelajaran mengenai bilangan berpangkat. Yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen. Sudah Bapak cantumkan juga di modul, bisa kalian lihat sebagai pegangan. Langsung kita bahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perkalian bilangan berpangkat. Jadi jika terdapat bentuk A pangkat N ya, dikali dengan A pangkat N, maka akan menghasilkan A pangkat M ditambah N. Jadi jika bilangan pokoknya sama, ya ini A, ini juga A, ya bilangan pokoknya sama, operasinya kali, ya pangkatnya berbeda, silahkan. Tapi patokannya adalah bilangan pokoknya sama, operasinya kali, maka pangkatnya menjadi tambah, bilangan pokoknya tetap. Nanti kita akan perjelas pada contoh 2. Jadi sekali lagi, A pangkat N dikali dengan A pangkat N itu menghasilkan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya jadi ditambah, A-nya sama atau tetap. Yang kedua, yang bagian B, pembagian bilangan berpangkat. Setelah yang A perkalian, yang bagian B adalah pembagian. Nah, pembagian bilangan berpangkat, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N menghasilkan A pangkat M dikurangi N. Dengan catatan sama seperti yang perkalian bahwa bilangan pokoknya sama, ya yaitu A, ini juga A. Nah, pangkatnya berbeda itu silahkan. Operasinya bagi, maka pangkatnya menjadi dikurang, A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, bagian C, pangkat bulat negatif. Nah, pangkat bulat negatif jika terdapat bentuk
A pangkat negatif M, ya, A pangkat negatif M itu hasilnya sama dengan 1/. Jadi supaya pangkatnya menjadi positif, kita buat menjadi 1/A pangkat M. Jadi cukup oleh kalian si pangkatnya itu menjadi positif dengan menambahkan 1/A pangkat M. Awalnya A pangkat negatif M, jadi setelah dibuat positif menjadi 1/A pangkat M. Yang bagian D selanjutnya ada pangkat 0. Ya, pangkat 0. A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Berapapun bilangannya, jika pangkatnya 0 itu menghasilkan 1. Selanjutnya kita ke bagian E. E itu ada pangkat bilangan berpangkat. Pangkat bilangan berpangkat yang pertama di sini ada A pangkat M dipangkatkan N. Hasilnya A pangkat M kali N. Jadi si pangkatnya dikalikan. Ini A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Yang kedua ada AB dipangkatkan M. Jadi ini AB ini keseluruhan nih, milik A dan B karena di dalam kurung. AB pangkat M itu hasilnya A pangkat M masing-masing dikali dengan B pangkat M. B pangkat M. Selanjutnya yang ketiga A per B dipangkatkan M. Ingat ya, ini satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Jadi bukan hanya milik A si pangkat ini, tetapi juga milik B. Ini di dalam kurung. A pangkat M dibagi atau per B pangkat M. B pangkat M. Jadi tidak hanya milik A, tetapi milik kedua-duanya. Itu karena ini bentuknya di dalam kurung. Itu untuk sifat-sifat bilangan berpangkat sampai dengan yang bagian E. Masih ada lanjutannya untuk nanti di pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan pertama kita sampai ke pangkat bilangan berpangkat. Ini ada contoh 2. Oke, itu materinya dari A, B, C, D sampai dengan E. Silahkan dipelajari, ada di modul juga sama persis. Kita ke contoh 2. Di bagian A, ya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Sesuai dengan sifat yang pertama, itu perkalian bilangan berpangkat. Pada perkalian bilangan berpangkat, itu jadi patokannya adalah bilangan pokoknya harus sama nih. Ini 2, ini juga 2. Maka hasilnya 2 tetap karena 2-nya sama. Nah, kali berarti pangkatnya jadi tambah. Pangkat 2 ditambah 3. Nah, ini. Maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sesuai pengertian pangkat yang di awal sudah kita bahas. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali sebanyak pangkatnya. Hasilnya berapa? Silahkan dihitung. Mencoba. Yang bagian B ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Sesuai dengan sifat yang kedua pada pembagian bilangan berpangkat. Patokannya adalah bilangan pokoknya sama. Ini 3, ini juga 3. Maka hasilnya 3 pangkat 5. Karena operasinya bagi berarti menjadi kurang. Dikurangi 2. Maka hasilnya 3 pangkat 3. Tuh. 3 pangkat 3 sesuai dengan pengertian bilangan berpangkat berarti 3 kali 3 kali 3. Hasilnya berapa? Silahkan dicoba dihitung. Oke. Yang bagian C, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat negatif 2. Masih sama operasinya kali. Ini bilangan pokoknya sama yaitu 4. Berarti 4 pangkat 2 kan kali jadi ditambah dalam kurung negatif 2.
negatif 2 sama dengan 4. 2 ditambah dalam kurung negatif 2, berarti 2 dikurangi 2, 0 ya. 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 menjadikan sifat yang D, pangkat 0. Pangkat 0 berapapun bilangannya dipangkatkan 0 hasilnya 1. Selanjutnya yang bagian D, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 sesuai dengan pangkat bilangan berpangkat. Ada yang bagian pertama, A pangkat M dipangkatkan N, jadi pangkatnya dikali M kali N, maka ini juga sama. Maka 2 pangkat 2 dikali 3 hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3 itu 6. 2 pangkat 6 berapa? Silahkan dihitung sesuai dengan pembelajaran pangkat yang sudah kita bahas. Berikutnya ada 2 dikali 5 dipangkatkan 2. Ini sesuai dengan yang kedua, pangkat bilangan berpangkat bagian kedua. AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ini juga berarti 2 pangkat 2 karena pangkatnya 2 dikali 5, yang 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? Dikali 5 pangkat 2 berapa? Hasilnya berapa? Silahkan dicoba dihitung. Selanjutnya yang bagian F itu seperti yang ketiga, A per B dipangkatkan M. Maka hasilnya A pangkat M per B pangkat M. Atau ini juga sama, berarti menjadi 2 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 berapa? 4 pangkat 4 berapa? Dicoba dihitung hasilnya berapa. Demikian penjelasan untuk sifat-sifat bilangan berpangkat pada pertemuan kali ini. Selanjutnya di pertemuan kedua kita akan membahas masih tentang sifat-sifat bilangan berpangkat lanjutannya. Nah, untuk materi pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Selanjutnya dicoba dipelajari latihan 1 nomor 1 dan 2. Jika ada kendala, masih kurang paham dan yang lainnya, silahkan tanyakan di forum. Ya, tanyakan di forum di Google Classroom atau boleh nanti ke WhatsApp. Boleh silakan di grup kita belajar bersama-sama. Oke, Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa